melakukan yang namanya sholat duha, syukuri apa yang ada dan perbanyak sholawat dan perbaiki hubungan kita dengan uang. Orang kalau mau rezekinya banyak, dia harus surplus guys. Pengeluarannya harus dipastikan lebih kecil daripada pemasukannya. Dan gaya hidupnya dipastikan untuk lebih kecil dibanding saving rate-nya. Saving rate itu bahasa Indonesianya apa ya? Tabungannya ya, pengeluarannya pastikan lebih kecil daripada pemasukannya dan gaya hidupnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding tabungannya. Kayak gitulah guys bahasa Indonesianya guys ya. Ustazah, oke. Hukum suami suka nyuruh istri kerja. Sebenarnya hak istri mau kerja atau tidak. Istri tidak wajib bekerja, tapi kalau dia bekerja dan membantu keuangan suaminya itu adalah ihsan, oke. Ustazah, apa hukumnya pakai semir rambut? Semir rambut yang kalau henna itu boleh. Karena henna itu dia bisa masuk ke dalam rambut. Sementara bigen-bigen yang teman-teman beli di luar sana itu hanya dia hanya bigen-bigen yang teman-teman beli di luar sana itu dia bisa menutupi batang rambut. Jadi hati-hati ya. Ustazah, sebentar ya. Makan atau minum berwarna apakah membatalkan wudhu? Tentu tidak ya. Ustazah, sudah sholat hajat suami maksiat. Nggak ada hubungan, nggak apa-apa. Doa aja dulu, sholat hajat aja dulu ya teman-teman. Jangan juga buru-buru Allah mengabulkan doa kita. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa kita itu yang tidak sesuai dengan yang kita mau ya. Jadi kalau teman-teman doa aja dulu. Pasti Allah kabulkan. Cuman kadang-kadang Allah itu mengabulkannya dalam beberapa bentuk. Yang pertama Allah kabulkan sekarang, langsung. Yang kedua Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh kita minta rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Tahu-tahu suaminya yang tadi maksiat sembuh dia. Anak yang tadinya sakit sembuh dia. Dan kemudian yang ketiga bisa jadi Allah balas di yaumil akhir. Oke? Ustazah, suami kalau sholat akhir waktu kalau dikasih tahu marah, ndak apa-apa, ubah caranya dengan cara yang kira-kira dia tidak marah ya. Ndak ada masalah, lebih mudah mengontrol diri kita daripada merubah orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Oke ya, memang dakwah itu harus sabar guys. Ngajak orang kepada kebaikan tuh harus sabar guys ya. Kadang-kadang udah dia salah dia pula marahkan kita. Ya kan? Kadang-kadang udah dia salah, dia bilang pula kita sok tahu. Kadang-kadang kita ingin menyelamatkan dia, dia bilang pula kita sok alim. Seperti itulah yang aku hadapi seumur hidupku hingga sekarang. Ya kan? Kita ingin menyelamatkan dia, kita dibilangnya sok alim. Kita ingin memperbaiki dia, dia bilang kita sok tahu. Kita ingin memperbaiki dia, dia bilang suka-suka akulah. Gitulah teman-teman. Teman-teman mengingatkan siapa dalam hidup ini, ya kan? Palingan cuma suami, anak lah aku, ya kan? Nah, jadi enggak apa-apa guys, it's okay. Sekarang dia menolak, besok dia menerima guys. Ingat ya teman-teman ya, tidak ada perdagangan yang lebih mulia melainkan berdagang dengan Allah. Loh Ustazah kok ngomong dagang? Ya, dalam dalil dikatakan dakwah itu perdagangan dengan Allah. Ya, ketika kita menjual atau menyampaikan, menjual lalu dia beli itu yang diridhoi di hadapan Allah. Itu ya. Nah, makanya kenapa diibaratkan perdagangan dalam hal itu dijelaskan bahwa kita nyampaikan aja dulu. Ada yang ngamalkan, ada yang enggak. Itu maksudnya. Paham ya teman-teman ya? Nah, nyampaikan aja lah banyak-banyak. Ya, ada yang ngamalkan, ada yang enggak. Ada yang ngamalkan, ada yang enggak. Ibaratnya ada yang jadi beli, ada yang enggak gitu loh. Paham ya teman-teman? Nah, kalau kita udah mengingatkan orang, apapun responnya kita dapat pahala. Dia tidak merespon, dapat pahala. Dia membantah, sabar kita dapat pahala. Dia mengamalkan, kita dapat pahala. Jadi nggak mungkin rugi guys. Aman aja, nggak mungkin rugi itu ya. Ustazah, bagaimana cara melupakan masa lalu yang menghantui pikiran? Ya teman-teman cukup isi hari dengan kebaikan. Ya, isi hari dengan kebaikan. Apa gunanya dia udah lewat? Mau bertarung dengan masa lalu, nggak bakal bisa guys. Ngapain? Itu perbuatan yang sia-sia. Allah saja mengampunkan masa lalu kita. Masa kita nggak memaafkan kesalahan masa lalu kita? Allah saja udah pasti memaafkan. Terus kita nggak mau maafin diri kita? Ya enggak dong teman-teman. Biasa salah tuh nggak ada masalah. Yang penting jangan salah kedua kalinya. Hal insan fi mahlil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya kalau teman-teman bilang, Ustazah saya banyak dosa dulu. Ya nggak apa-apa. Yang penting sadar punya dosa, perbaiki ke depannya. Udah.
It's okay, tidak ada problem. Kalau kita tuh boleh muhasabah diri guys. Tapi kita harus tahu juga bahwa Allah itu maha pengampun. Boleh meratap tapi nggak boleh selalu meratap. Harus ada exit door-nya. Oke, saya punya dosa, saya nangis, saya muhasabah diri. So, apa yang harus kita lakukan ke depan? Keep moving guys. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana kalau sholat tahajud mendekati azan subuh, lalu kedengeran azan subuh ya, udahlah batalkan aja, nggak sah lagi ya. Oke, Ustazah, apa betul kalau kita punya indera keenam? Banyak indranya tuh loh. Apa betul kalau kita punya indera keenam? 6, wallahu alam bisawab ya. Ustazah, aku lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, baca Quran ada di pertengahan baru wasilahkan boleh nggak? Dan wasilah boleh buat banyak nggak? Bisa. Oke, semoga aman ya teman-teman ya. Oke, gimana? Semoga aman ya. Teman-teman boleh coba oke, gimana suaranya teman-teman? Sepertinya ada problem ya, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut ya. Oke, suaranya udah aman, suara aman. Halo semuanya, suara aman. Kenapa ini ya? Oke, suara aman ya teman-teman ya. Suara jauh, suara nggak jelas. Halo semuanya. Oke, suara aman. Yang aku tanya suara, halo. Oke, aman ya, aman. Ya udah, kita coba buka aja ininya ya. Kita buka aja mikrofonnya. Bagaimana kalau aku buka mikrofonnya, guys? Bagaimana kalau aku buka mikrofonnya? Oke, aman ya. Siap ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya. Oke. Udah ya. Oke, apakah udah aman ya teman-teman ya? Sebentar ya. Suara dan gambar jelas ya. Oke. Bagus, jelas ya. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut ya guys. Oke, sebentar ya. Suara jauh. Udah jelas ya? Oke. Sebentar lah. Sebentar ya. Sebentar ya guys. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Tahan nafas dulu 72 tahun ya. Oke, tahan nafas dulu. Coba gimana kira-kira suaraku, aman atau tidak aman? Oke, kalau kayak gini gimana? Aman atau tidak aman? Oke, kalau yang ini gimana? Aman atau tidak aman, guys? Oke, aman ya? Udah jelas suaranya? Udah jelas atau masih kurang? Oke, aman ya, siap. Yaudah, lihat situ aja, aku jawab, boleh tanya di bawah. Ya, oke, jelas ya. Apaan sih? Dari awal jadi tukang ngecek suara doang nih teman-teman. Udah kayak service sound system. Oke, siap ya, mantap ya. Oke, sudah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya, ini udah pakai mikrofon nih, udah oke ya, siap. Yuk kita lanjut ya. Oke. Harusnya aman ya. Oke, siap ya. Ustazah besarin suara handphonenya kalau teman-teman kekecilan suaranya ya. Karena yang lain aman. Kalau masih kecil, coba dibesarin suara handphonenya. Atau nggak usah lihat aku gini aja. Oke, gitu ya. Oke, full, siap. Udah full, siap. Ya, yuk kita lanjut belajarnya ya.
Oke, Ustazah, sholat berkedip boleh nggak? Nggak boleh. Ya boleh dong teman-teman. Kalau sholat nggak berkedip, gimana ceritanya? Boleh, sholat berkedip boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Aku lanjut ya guys, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke. Ustazah, saat wudhu kesentuh suami tapi nggak kena kulit batal nggak? Enggak. Wudhu kesentuh suami itu nggak batal ya teman-teman ya. Termasuk tersentuh rambut, kuku, gigi itu nggak batal karena itu tidak memunculkan syahwat. Tapi sungguh pun demikian kalau teman-teman tersentuh kulitnya itu ulama juga berbeda pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan batal yaitu Imam Syafi'i, ada yang mengatakan tidak batal yaitu Imam Hanafi, ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke. Ya, kalau Imam Syafi'i batal, tapi tadi nggak nyentuh kulit dia Mbak. Ya, tadi dia nggak nyentuh kulit katanya. Ya, oke. Kalau menyentuh rambut, kulit, rambut, kuku dan gigi tidak batal mutlak ya. Ustazah, berdosakah kalau umroh tapi naik haji, padahal mampu kalau umroh? Dulu ya. Ustazah, boleh nggak sholat nggak doa karena belum hafalnya? Nggak sholat nggak baca doa nggak masalah. Doa setelah sholat status hukumnya hanya status hukumnya hanya ngelek lagi ya teman-teman ya. Halo semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, gimana? Gimana ya? Oke, semoga teman-teman bisa bersabar. Aku juga nggak tahu ini kenapa. Aku udah gonta-ganti sinyal, udah pakai kartu juga masih nge-lag, pakai wifi rumah juga nge-lag, pakai hotspot di handphone juga nge-lag ya. Semoga aman ya teman-teman ya. Di sini tidak hujan dan nggak tahu problemnya apa. Oke, semoga kita bisa tetap tenang ya, pemirsa yang budiman. Oke, sekarang sudah aman. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak nggak sholat surah Yasin tapi nggak sampai selesai? Boleh. Sholat baca surat Yasin tapi nggak sampai selesai nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah. Yasin pokoknya setelah Al-Fatihah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya baca ayat Al-Quran. Entah baca Yasin, entah baca ayat kursi, pokoknya semuanya adalah ayat Al-Quran ya teman-teman. Boleh dengan Yasin wal Quranil Hakim, Allahu Akbar, itu boleh ya. Ustazah, seseorang ikut pengajian sudah berjalan lama, boleh nggak uangnya diambil pamit mau berhenti? Nggak boleh uangnya diambil. Sesuatu yang kita berikan itu tidak bisa kita ambil lagi ya. Haram hukumnya. Ustazah, bolehkah setiap witir dikerjakan 1 rakaat? Tentu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke bentar ya. Qobliyah lupa 3 rakaat, niatnya 2 rakaat gimana? Qobliyah cuma 2 rakaat kok Mbak. Ustazah, apa wudhu di WC? Wudhu kita adalah sah. Sah selagi tidak terkena najis ya guys. Selagi tidak terkena najis ya teman-teman. Jadi kalau wudhu di dalam WC itu usahakan ambil air, siram dulu. Karena bisa jadi itu dia ada najisnya yang terkena nanti bagian dari telapak kaki teman-teman ya. Mandi nifas sama nggak dengan mandi wiladah? Caranya sama ya. Oke, Ustazah, kalau ada keluarga yang buta tidak sholat, apakah wajib ngajari? Iya dong, ya ajarkanlah dia. Tetapi teman-teman yang aku pengen sampaikan adalah selagi dia akalnya masih sempurna. Kalau akalnya sudah tidak sempurna itu nggak bisa. Misalnya dia udah pikun itu udah nggak bisa ya. Ustazah, oke. Maaf Ustazah, nggak jelas berdosakah kalau tidak umroh tapi naik haji. Padahal mampu kalau umroh, nggak ada masalah. Umroh duluan boleh, haji duluan juga boleh. Kalau sholat menangis tidak membatalkan sholat. Menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat Mbak. Kecuali menangisnya itu mengeluarkan suara. Oke.
Ustazah, bolehkah sholat mutlak dikerjakan tiap malam? Bisa, ya. Ustazah, kalau lagi sholat witir, ternyata azan subuh. Gimana tuh? Batalkan aja, ya. Jadwal sholatnya udah habis. Ustazah, kalau mandikan jenazah bukan daun bidara, tapi daun kelor, nggak masalah. Oke, Ustazah, suami saya selalu mengkritik saya karena kadang saya suka lupa ngerjain. Dan sesuatu terus ibadah saya dibawa-bawa, abaikan ya. Karena ibadah kita dibawa-bawa, itu abaikan aja ya. Misalnya nih seorang suami bilang, percuma nih kamu majelis taklim kalau kamu kayak gini. Percuma nih kalau kamu sholat, kalau kamu kayak gini. Abaikan aja guys. Tenang aja, nggak ngaruh juga kok. Kalimat itu cuman hanya membuat kita sakit hati, dan kalau kita bisa kontrol, kita bisa biasa aja kok dengan kalimat itu. Ya kalau kita mau balas, kita balas guys. Masih mending aku majelis taklim bang. Kayak gini aku, kalau nggak majelis taklim, habis abang aku buat. Bisa kan kita balas? Bisa. Tapi orang beriman, orang yang tidak membalas, dia memilih menahan daripada harus membalas lagi. Apa sih yang kita nggak bisa balas? Keburukan orang semua kita bisa balas. Orang menghina kita, kita bisa hina balik. Orang menjahati kita, 10 kali kita punya kekuatan. Orang mau menjatuhkan kita, kita bisa menjatuhkannya lebih dahsyat. Tapi orang beriman itu lebih baik, lebih pintar menahan daripada harus membalas. Dan ketika dia menahan dirinya, dia adalah orang yang beriman. Bisa, siapa yang nggak bisa balas kesalahan? Mampu juga kok kita, lebih hebat lagi dibanding dia melakukan kejahatan, tapi tidak perlu. Nggak ada gunanya. Disitulah kita menguji diri kita. Apakah kita seperti kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang mampu membalas, tapi dia memilih untuk menahannya. Oke? Dia memilih untuk menahannya. Bahkan perdebatan, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu dia benar. Dia ngerti kalau dia lawan dia pasti menang. Tapi dia menghindari perdebatan dan baginya ada tempat di surga. Bener kita bantah, kita debat padahal kita bener. Bisa kita bantah, kita bener. Tapi kita memilih menahan diri, menghindari perdebatan, Allah kasihkan tempat di surga. Masya Allah ya. Oke, Ustazah, baca Yasin itu afdolnya habis subuh apa habis maghrib? Boleh aja, nggak jadi masalah. Bolehkah sholat taubat hajat dikerjakan setelah sholat duha? Boleh. Taubat hajat itu dikerjakan setelah sholat duha? Boleh. Karena posisi taubat dan hajat itu adalah dia berada pada ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam ya. Ustazah, berdosakah bila anak tidak sholat, tidak menikah karena mental pikiran anak? Bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak. Anak tidak sholat, orang tua bisa jadi berdosa kalau dia itu membiarkan. Tapi kalau dia udah mengingatkan, maka orang tua tidak jadi lagi berdosa. Terus kalau anaknya tidak menikah gimana? Tidak menikah itu tidak masalah. Yang masalah adalah berzina karena tidak menikah. Pastikan saja anaknya tidak berzina. Oke. Ustazah, yang bisa bentar ya. Sholat witir dilakukan selepas sholat isya, bisa. Habis isya teman-teman ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali saja. Oke. Ustazah, misalnya suami meninggal, istri minta pergi ke pemakaman, tidak ada masalah. Ada dalil, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Oke. Ustazah, suami pernah bersalaman setelah sholat itu nggak batal. Terus lanjut sholat sunnah, itu gimana ya? Boleh, nggak masalah. Ya, bahwa perbedaan madhab atau ikhtilaful madhab di kalangan ulama, Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan dengan suami, baik muncul syahwat maupun tidak. Tapi Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Lalu kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Kalau berzina karena istri sakit dan tidak bisa melayani, kenapa harus berzina? Karena istri sakit. Kalau sakitnya panjang dan tidak bisa melayani sama sekali, maka bapak boleh berpoligami dan istri pasti mengizinkan kok. Kalau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, iya kan? Nah, kan seperti itu pak. Macam tak ada jalan lain aja pak. Oke ya. Dengan istri itu kalau sakit, papa pasti punya cara, iya kan? Nah masa akulah yang ngasih tahu caranya? Kayak gitu lah guys.
agak lain pun si kawan ini ya. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana cara niat sholat dan takbir serentak? Boleh serentak, boleh tidak. Niat dulu, baru kemudian teman-teman takbir, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aku pernah keguguran, janin tidak berkembang. Tidak perlu didoakan kalau sebelum ditiuhkan ruhnya ya. Ustazah, sholat pegangan bangku berdiri boleh nggak? Karena lutut saya sakit. Ada dalil yang mengatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh Mbak. Jadi kalau sholat nggak perlu pegangan ke kursi Bu. Ya ibu kalau nggak bisa sholat karena lutut sakit, ibu sholat duduk aja Bu. Nggak ada masalah ya Bu ya, nggak ada masalah. Ya insya Allah, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Ustazah, kalau malam Jumat lebih afdol baca surat Yasin atau Al-Kahfi? Semua afdol, Al-Waqiah pun afdol ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat dilakukan 2 kali salam atau 1 kali salam. Boleh dua-duanya. Kalau 2 kali salam berarti 2-2. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku kan kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau teman-teman boleh 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku jualan, yang diperbolehkan ambil untung berapa persen? Bebas. Yang penting tidak boleh memonopoli barang. Barang langka teman-teman ambil karena teman-teman punya modal. Lalu barangnya tidak beredar di pasaran, teman-teman naikkan. Itu yang nggak boleh. Kayak kemarin orang jual hand sanitizer sama masker. Itu harga naik. Dia monopoli, dia ambil masker lalu dia jual dengan harga yang tinggi. Itu yang nggak boleh ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Saya sedang di posisi tidak tahu arah. Pakai GPS atau map, Bu? Nah, bercanda ya, Bu. Bercanda, Bu. Coba cari tahu ibu dalam kondisi kayak gimana. Kalau sekedar resah aja, perbanyak berzikir. Kalau ada masalah, diurai masalahnya. Nah, diurai masalahnya, lalu kemudian selesaikan. Coba, kira-kira ibu ada rasa apa? Coba ibu ketik aja, nanti aku bantu exit door atau jalan keluarnya ya. Oke, Ustazah, oke. Bolehkah sholat sunat Isra di rumah, tidak di masjid? Bisa, tapi nanti tidak dapat pahala syuruknya. Dia tidak dapat pahala haji dan umrohnya. Dia hanya dapat pahala syuruknya saja ya. Nah, sementara syuruk itu bagusnya tuh seperti ini guys. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Jadi dia sholat subuh di masjid, lalu dia itikaf tuh di masjid. Dia zikir, dia baca Quran, dia sholawat. Lalu sampailah datang waktu syuruk. 1,5 jam dari azan subuh ya. Maka dia sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Oke, Ustazah kalau sholat subuh tapi belum hafal doa kunut, nggak usah kunut, nggak apa-apa. Yang menyuruh kita kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Jadi tidak usah dipaksa mau kunut atau enggaknya ya Mbak. Jadi tidak usah dipaksa mau kunut atau enggaknya ya. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh sebelum azan subuh? Nggak boleh. Yang namanya qobliyah itu pasti harus azan dulu. Ya, qobliyah zuhur azan dulu, qobliyah subuh azan dulu ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara khatam Quran 1 bulan? Sementara terpotong haid, bisa melanjutkan di handphone. Ustazah, bolehkah sholat pakai masker? Karena saya selalu bersin, nggak apa-apa. Yang penting keningnya tidak menempel, yang penting keningnya ya menempel ke sejadah ya. Oke, sebentar ya.
Ustazah, sholat sunnah qabliyah iya dikerjakan setelah azan ya. Oke. Oke, kemudian, Ustazah, bolehkah sholat bergeser karena ada kucing yang tiba-tiba di atas sejadah? Betul. Kata fikih sunnahnya Said Sabiq dijelaskan bahwa ketika ada kucing yang mengganggu kita, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Ya, tegak dia, naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya. Ustazah, sebentar ya. Kebangun malam, terus kebangun lagi, tahajud lagi. Boleh nggak? Boleh. Tahajud boleh begitu, witir nggak boleh begitu. Habis isya tidur, bangun jam 11, tidur lagi, bangun jam 11 tahajud, tidur lagi, bangun jam 2 tahajud, tidur lagi, menjelang azan subuh tahajud, nggak masalah. Yang penting jangan witir yang digitukan, karena witir cuman boleh 1 kali aja. Kalau keluar coklat-coklat sebelum haid atau setelah haid belum boleh sholat ya. Oke ya, belum boleh sholat ya teman-teman ya. Karena Sayyidatina Aisyah pernah berkata bahwa jangan kalian sholat sampai cairan merah atau cairan coklat berubah menjadi cairan putih atau benar-benar tidak ada cairan sama sekali. Witir setelah sholat isya boleh nggak? Boleh. Habis isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Bolehkah tahajud tanpa iqomah? Iqomah atau tidak iqomah itu sunnah saja. Tak jadi masalah. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau seorang perempuan umroh sendiri tanpa suami atau anak laki-laki, apakah boleh? Selagi suaminya ridho dan di dalam pesawat itu ada wanita lain sebagai mahram kita, itu hukumnya boleh. Ustazah, gimana cara menghindari teman sekelas yang suka ngompor-ngomporin? Kalau saya diam, saya malu. Adek, sekolah itu bukan tempat mencari teman, tapi tempat untuk belajar. Nggak ada masalah kita sendiri, tapi berteman dengan buku, berteman dengan soal, berteman dengan guru. Karena aku selalu punya prinsip dari kecil bahwa teman, sekolah bukan tempat cari teman, tapi tempat untuk belajar. Dan itu aku sering bilang juga kepada siapapun yang masih belajar. Ingat ya, sekolah itu untuk sekolah, ngerjakan tugas, pulang. Ngerjakan tugas, pulang. Nanti kalau kita udah sukses, semua orang kok mau temenan sama kita. Oke ya adek. Nah itu yang nanya adek-adek soalnya guys. Oke, tenang aja ya, ada teori dalam sebuah kesuksesan, pay now, play later. Kita boleh sakit sekarang dan ke depan kita akan jauh lebih aman ya. Kalau kita bersekolah banyak kawannya, banyak main-mainnya, di kantor banyak main-mainnya, nggak jadi kita sukses, sayang waktunya kebuang, ya kan? Boleh tidak kalau perempuan keluar rumah memakai parfum, cari parfum yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Aku sering buang angin setelah ambil wudhu, terus buang angin lagi, gimana? Coba dipastikan itu apakah buang angin atau merasa buang angin. Itu 2 bab yang berbeda. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata." Aku selalu merasa kentut. Maka Rasulullah berkata, bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan wa aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau engkau cium baunya. Apa makna? Maknanya adalah kentut itu harus kita benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau nggak yakin cuman perasaan was-was, abaikan ya. Soalnya teman-teman suka merasa kentut kadang-kadang ya. Baper gitu ya sama kentut ya. Oke gitu ya. Aku sampai 5 kali kalau kentut ambil wudhu terus ya. Tapi kan itu nggak setiap saat kan mbak. Kalau nggak setiap saat is oke lah ya. Ustazah sebentar ya. Kalau perempuan lagi haid apa boleh duduk di dalam masjid tapi pakai pembalut? Untuk wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk.
Oke. Nah, terserah teman-teman mau ikut yang mana. Aku ulang, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes atau boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Itu ikhtilaf, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman belajar di akun ini ya. Ustazah, benarkah kalau niat sholat harus berbarengan? Enggak. Boleh kok niat dulu baru takbir, itu ikhtilaf mbak. Ustazah, boleh nggak udhu? Boleh nggak udhu dan sholat tidak pakai daleman? Secara hukum tidak ada masalah ya. Yang penting auratnya benar-benar ketutup. Misalnya teman-teman keputihan. Itu kan teman-teman harus cebok sebelum berwudu kan. Nggak bisa kan teman-teman nggak cebok sebelum berwudu kan. Mesti cebok dong. Karena keputihan. Ya celananya nggak dipakai lagi nggak masalah ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke, kalau pinjam uang dari bank dan uangnya dibelikan emas, apakah boleh? Minjam uang dari bank nggak boleh, itu riba. Ya, pertama dalam pinjaman itu ada bunganya. Yang kedua, dalam pinjaman itu kalau kita telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau seandainya kita tidak mampu membayar, maka agunan kita akan dia ambil dan uang yang sudah kita angsur itu dia tidak akan kembalikan. Itulah namanya gharar, ya, mudarat bagi kita, keburukan bagi kita. Karena sebenarnya hutang piutang itu tujuannya meringankan beban. Kalau ada hutang piutang malah memberatkan, itu bukan hutang, itu bukan kebaikan ya. Ustazah, kalau mau sholat wudhu tapi wudhunya udah kering, nggak apa-apa. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau haid apa boleh baca Quran pakai HP? Boleh. Kalau khawatir boleh sholawat, berzikir dan berdoa. Cukup. Ustazah, sebentar ya. Kalau saya punya teman, orangnya ahli ibadah, tapi suka mencari-cari kesalahan orang lain. Gimana tuh? Gak apa-apa. Ya dia berdosa. Sholatnya dapat pahala, mencari kesalahan orangnya itu berdosa. Ya, kenapa aku bilang gak apa-apa? Karena kita gak bisa menghakimi orang guys. Ya sekarang dia seperti itu, bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Tugas kita adalah hanya mengingatkan dia. Tidak menghakimi dia ya. Orang itu ada masa fase berubahnya guys. Dan kita harus percaya itu. Apapun itu kalau kita ketemu orang harus ada percaya bahwa orang itu bisa berubah ya. Oke, terus kurang-kurangi menilai sifat orang ya guys. Dia rajin sholat tapi kok dia kayak gitu ya. Kok dia udah belajar lama kok nggak paham-paham ya. Itu dia pengajian tapi kok dia kayak gitu. Jangan teman-teman. Jangan dibiasakan menilai orang. Ya, tapi kalau ada yang salah ingatkan tanpa menilai. Ingatkan tanpa menilai ya. Oke. Ya ndak boleh. Ndak boleh ya. Karena innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil ya. Kecuali ada hubungan dengan kita ya kita selesaikan ya. Ingatkan doakan gitu. Kok gitu ya dia ya? Nggak boleh ya. Ustazah, niat sholat itu Oke, udah aku jawab tadi niat sholat ya. Ustazah, habis sholat baca doa. Karena panas, buka mukena, terus kipas-kipas. Kemudian pakai mukena lanjut. Gak jadi masalah. Oke. Ustazah, boleh nggak sholat qobliyah subuh jam 6? Karena udah terlambat bangun. Sholat qobliyah subuh bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya masih ada, teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau sholat waktu subuhnya udah habis, udah nggak bisa lagi qobliyah subuh. Oke. Ustazah sedang sholat tahajud sebelum orang selesai terus udah azan. Gimana hukumnya? Hukumnya tidak sampai berdosa. Hanya saja itu sudah tidak termasuk dinilai pahala tahajud. Karena waktunya udah habis. Waktu sholat itu adalah syarat sahnya sholat. Ke depan kalau udah mepet azan subuh witir aja. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Kalau guru ngajinya bawa-bawa keluarga kita yang gak beragama. Maksudnya gimana?
bawa-bawa keluarga kita yang nggak beragama. Gimana ya? Coba, coba ya dibantu ya, aku kurang paham. Ustazah, oke aman ya. Oke, Ustazah, apakah tayamum itu, Ustazah, apakah tayamum itu, astagfirullah, aku rasa pengen baca semuanya nih ha. Aku pengen jawab guys, tapi apalah daya, mataku terbatas, teman-teman ngetiknya pakai pakai tenaga dalam gue tengok nih. Ustazah, oke sebentar ya. Apa boleh lagi haid datang ke majelis taklim? Seperti yang tadi aku jelaskan, bahwa wanita haid itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Yang pertama adalah ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, nah boleh nggak mengulang bacaan pas sholat karena nafas pendek? Nggak ada masalah, is okay. Ustazah, gimana kalau laki-laki sujud rambut menutupi kening? Rambut tidak boleh menutupi kening guys. Dia tidak boleh dikenai benda yang bergerak ya. Ustazah, apakah tayamum itu hanya digunakan satu waktu sholat? Iya, 1 kali sholat 1 tayamum. Contoh, dari maghrib menjelang isya. Teman-teman lagi dalam perjalanan tidak ada air. Atau di rumah mati lampu dan satu kota mati lampu sehingga tidak ada air. Atau teman-teman sakit yang menyebabkan tidak bisa kena air. Maka teman-teman maghrib sholat tayamum, isya juga tayamum. Walaupun belum batal. Itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, teman-teman masih wudhu di waktu maghrib. Dan masih ada wudhu sampai isya, tidak wajib wudhu lagi. Oke? Ustazah, berziarah baca yasin boleh nggak? Secara hukum nggak masalah. Tapi tidak ada keutamaan. Lebih baik di rumah aja daripada panas-panas di kuburan. Di kuburan atau di rumah baca yasin sama aja. Karena kuburan bukan tempat mustajab doa. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, doanya berapa kali? Doa setelah sholatnya ya bebas aja kalau doa. Niatnya atau doanya nih mbak? Coba. Niat sholatnya atau doanya nih yang ditanyain? Coba ya. Ustazah, oke. Habis jamak qashar maghrib, saya isya, apa ba'diyah isya? Habis jamak qashar maghrib, nggak usah ba'diyah nggak masalah. Karena itu udah jamak. Ustazah, apakah haid yang jatuh pada saat akhir buang air kecil haja dibolehkan untuk sholat pada umroh? Kalau dia masih ada keluar, itu tetap nggak boleh mbak. Dan saat umroh yang dilarang haid cuman tawaf. Sa'i, tahallul nggak ada masalah kalau teman-teman dalam keadaan haid. Ya, hanya saja kalau mau pergi umroh, seluruh ulama sudah sepakat bahwa boleh minum obat penunda haid saat teman-teman umroh. Sedekah minuman dan makanan apakah dinamakan sedekah? Benar. Sholat duha surat apa aja yang dibaca? Rakaat 1 bacanya asyams. Rakaat kedua bacaannya ad-duha. Tapi kalaupun enggak tidak ada masalah. Baca surat-surat lain pun tidak ada masalah. Ustazah, tahajud lebih dari 2 rakaat. Berarti tayamumnya dihitung. Iya, benar. Ya kalau teman-teman sakit. Tapi kan enggak semua orang boleh tayamum. Ustazah, kalau akan bayar qada puasa, apa perlu mandi keramas dulu? Kalau tidak dalam keadaan haid dan junub, ya tidak perlu mandi keramas. Seperti puasa biasa aja mbak. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika ada orang sakit, sudah nggak bisa bergerak, mau sholat nggak bisa. Apa boleh langsung sholat? Nggak boleh. Dia harus wudhu dan diwudhukan, atau tayamum dan ditayamumkan. Dia boleh melakukan sholat dalam kondisi selagi dia tidak pikun. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan kita belajar bersama di akun ini ya guys. Ustazah, oke. Sebaiknya zikir sholawat pakai jari atau tidak? Oh enggak ada masalah. Jari itu hanya alat hitung supaya kita konsisten gitu aja. Nggak pakai jari ya nggak ada problem ya guys. Oke. Ustazah kok serius banget malam ini? Sengaja biar aku dibilang serius. Biar aja lah guys, aku sesekali serius pun
sekali sahabat nih ya. Kan nggak jadi aku jadinya serius kan adalah komen kayak gitu. Biarlah aku serius guys. Mana ceritanya udah mau serius tadi malah digituin malah nggak jadi. Biarlah guys aku serius kayak orang-orang guys. Biar dewasa sikit lah aku. Mana ceritanya? Nah nggak jadilah batal seriusku malam Senin. Oke, gimana ya? Batal udah nggak jadi serius. Padahal tadi aku udah serius guys, udah kayak berwibawa gitu kan. Nah, kayak gitu guys. Nah, nggak jadi. Gimana ya? Siapa yang komen tadi tuh? Baik-baik kenapa? Oke guys, nggak jadilah. Oke. Oke, aku nggak kecepatan kan guys. Bisa dipahami kan nggak guys? Kalau nggak bisa dipahami, ya cemana lagi? Kemana lagi? Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, tadi udah mau serius, astagfirullahaladzim. Padahal dikit lagi nih ya, berhasil aku sampai akhir. Oke, tapi paham ya teman-teman ya? Oke, enggak apa-apa, nggak paham besok kita ulang lagi sampai ke alam barzah. Tenang aja, tiap hari lah kita kayak gini kan. Enggak apa-apa, besok kita ulang lagi lah. Kan nanti yang baru mampir mungkin agak bingung karena aku kecepatan, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Oke, kita lanjut ya guys. Saja saat kita, kalau enggak, oke ya, oke. Saja doa untuk disegerakan datang jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, salah alam barzah ya. Kalau aku terlalu lambat, macam nanti tidak banyak pertanyaan yang terjawab. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku. Namaku Nela Luki. Sejauh ini aku orangnya pendiam kalau lagi tidur guys. Memang aku agak cepat kalau bicara supaya pertanyaan banyak yang terjawab. Semoga pelan-pelan teman-teman bisa lebih paham ya. Nah ya, jadi aku tuh orangnya pendiam, lagi tidur dan cuek banget kalau lagi tidur. Itu sih guys, yang ciri khas aku sih yang teman-teman gak bisa kalahkan. Oke, Ustazah, sama, agar cepat hamil doanya sama. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Alam barzah itu kayak gimana Zah? Cek aja langsung nanti supaya lebih jelas ya. Nanti aku kasih kuncinya. Ustazah, doa jodoh dengan doa dapat anak sama. Ya, doa jodoh dengan doa dapat anak sama ya. Oke, gitu ya. Sehat ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah jam 6 masih bisa sholat subuh? Wah, kalau jam sholat itu agak susah sih teman-teman untuk aku ngecek. Karena kita beda daerah ya. Intinya adalah sholat subuh itu masih bisa dikerjakan selagi cahaya merah belum muncul. Guys, aku coba sematkan doa jodoh dan pengen punya anak ya guys. Itu dia aku sematkan ya teman-teman ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Nah teman-teman dihafal aja ya, yang pengen baca, yang pengen punya anak atau pengen menikah boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya, bolehkah sholat Ustazah, orang tua yang sudah pikun apa wajib sholat? Baik, orang pikun tidak wajib sholat ya teman-teman ya. Jadi kalau orang pikun, orang gila, orang pingsan tidak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman mau dalam keadaan tidak sholat, boleh pikun aja dulu supaya aman dari dosa. Atau gila aja dulu, terus teman-teman gak wajib sholat kok, tenang aja ya. Ustazah hanya dua itu aja, pikun dan gila. Tapi enggak lah ya guys, insya Allah kita jauh dari kepikunan ya. Ustazah, apa doa biar sebentar ya. Kalau lagi wudhu boleh sambil ngomong enggak? Boleh, enggak jadi masalah ya. Boleh, enggak jadi masalah ya. Ustazah, aku selalu merasa
Ini dia nih. Aku selalu merasa kubul terbuka sehingga lagi sholat suka merasa buang angin. Nah itu dia Mbak. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan bahwa kalau dia cuman perasaan maka abaikan. Kalau dia cuman perasaan maka abaikan ya teman-teman ya. Maka abaikan ya. Oke, abaikan karena khawatirnya itu uas-uas aja ya. Oke. Ustazah, kalau sudah khatam Al-Quran sendiri dan baca doa khatam sendiri, nggak ada masalah lah. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau ada pesan barang di marketplace, terus kita ngambil untung, apakah itu riba? Tidak ya. Tidak ya teman-teman ya. Kalau dia adalah bagian daripada profit atau komisi itu tidak masalah ya. Oke. Ustazah, kalau sakit bagian tengah tangan aja nggak boleh kena air, sebaiknya tayamum atau kita dalam kondisi wudhu. Jadi begini, selagi masih bisa wudhu, wudhu. Contoh misalnya kita ada operasi di kelingking. Nah, jika kita bisa berwudu, ya kita wudu tapi di bagian kelingkingnya nggak usah dikenain air. Tapi kalau dia banyak dan menyakiti kita, maka kita boleh bertayamum ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zikir apa untuk menghilangkan was-was? Ya itu dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari was-wasnya si khannas ya. Ustazah, sebentar ya. Kapan waktu sholat taubat yang betul? Sholat sunat taubat itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. 24 jam siang dan malam kecuali habis subuh, habis asar dan sebelum zuhur ya. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dikerjakan kapanpun 24 jam ya. Alhamdulillah miomku sudah mengecil berkat akasia saya. Testimoni miom lagi guys. Miom lagi guys. Miom lagi. Masya Allah ya. Belakangan banyak yang testimoni miomnya mengecil ya guys. Ya udah 3 orang ya guys. Ya miomnya mengecil. Minum madu akasia. Siap. Nanti yang mau beli madunya. Teman-teman boleh beli. Mbak terus aja minum madunya ya. Nanti dia insya Allah miomnya itu luruh. Kemarin ada yang bilang gak jadi operasi ginjal. Ada yang bilang gak jadi cuci darah. Ya Allah ya, ada yang promilnya berhasil. Nah ini miom, berarti memang kalau untuk rahim dan seterusnya akasia itu insya Allah bisa membantu. Kalau kolesterol darah tinggi dan asam urat itu mah sebentar aja sih. Ya insya Allah sebentar aja. Yang penting teman-teman yakin niatkan karena Allah ya. Oke, nah Ustazah, oke sebentar ya. Hasam lam boleh ya, siap Mbak Belut, Mbak Eli, Mbak Cici ya. Oke, siap. Oke, dah kita mulai ya teman-teman. Boleh dicatat lagi ya, boleh diketik lagi aja pertanyaannya ya. Ustazah, kalau kendaraan baru pasti ada saweran uang receh, itu ada nggak dalam artian syariat? Nggak ada. Ya, nah jadi kalau ada kendaraan baru cukup sholawat aja dan kemudian naik ke atasnya. Kalau mau baca doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ustazah, kalau sholat subuh, kalau puasa sunnah, niatnya jam 5 lewat boleh nggak? Nah, puasa sunnah itu beda dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari. Selagi belum makan dan minum. Ya, jam 7 pun boleh, jam 8 pun boleh. Nah, ya selagi belum makan dan minum ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi selagi belum makan dan minum nggak jadi problem ya. Oke, Ustazah ciri dibeli azab. Wah, pagi-pagi udah caption nangis. Oke ya, Ustazah ciri diberi azab ya, teman-teman ya. Oke, ciri orang yang diberi azab. Oke, dia itu hanya kita dan Allah yang tahu, Mbak. Apakah itu azab atau apakah itu ujian ya, teman-teman? Apakah itu azab atau apakah itu ujian ya? Jadi hanya kita yang tahu itu azab atau ujian. Nah, apa bedanya? Kalau azab itu adalah sesuatu itu terjadi karena kesalahan kita
ya. Sesuatu itu terjadi karena kesalahan kita. Misalnya nih Mbak, kita rezeki kita banyak ya, kemudian kita punya rezeki yang banyak, kemudian kita punya keinginan yang banyak, kita punya nikmat yang banyak. Tahu-tahu kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak ibadah. Nah itu adalah bagian dari azab. Itu namanya istidroj. Istidroj itu adalah orang istidroj itu adalah orang yang nikmatnya banyak tapi dia nggak ibadah, ujung-ujungnya datang azab. Itu beda dengan ujian. Yang ujian itu gini, kita sholat tahu-tahu musibah datang juga, kita puasa tahu-tahu anak sakit juga, kita sedekah tahu-tahu uang kita hilang juga. Itu ujian. Jadi apakah itu azab atau ujian, kita yang tahu. Kalau kita udah taat tapi kehidupan nggak bagus, itu ujian. Kalau kita memang tidak taat, maka itu azab ya. Ustazah, makanya hati-hati ya guys, semakin tinggi nikmat, semakin banyakkan ibadah. Karena orang yang banyak nikmat tapi dia nggak ibadah, lama-kelamaan akan datang azab. Maka jangan pernah iri dengan orang yang banyak ibadah, yang banyak rezekinya, aman hidupnya tapi tidak ibadah. Itu orang sedang istidroj. Allah biarkan dia, ini nikmat, kau nggak sholat, ini nikmat, kau nggak puasa, ini nikmat, kau tak ibadah, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Lawan kita bukan mereka, lawan kita adalah orang-orang yang punya kehidupan dunia yang bagus tapi dia sangat kuat ibadahnya. Itu baru kita salut ya guys. Ustazah, oke. Ustazah, kalau ada yang pinjam uang nggak bisa balikin, itu ujian atau musibah? Sama Mbak, itu tergantung kepada kita. Kalau Mbak orangnya baik, wise, bijaksana, Mbak sholat, Mbak ibadah, Mbak pinjamkan uang sama orang, Mbak ketipu, itu ujian. Tapi kalau seandainya Mbak nggak sholat, Mbak nggak puasa, uang Mbak banyak, Mbak pinjamkan ke orang nggak digantinya, itu musibah, itu azab. Ya, azab itu bentuknya rumah terbakar mendadak dan seterusnya ya. Ustazah, boleh nggak doa tolak bala diulang? Doa tolak bala ini boleh dibaca di setiap habis sholat kok. Ya, oke, ada Mbak, kunut nazilah itu ada ya. Jadi doa tolak bala, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala dan musibah, itu ya. Oke, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Oke, gitu ya. Ustazah, saya lagi pilek, kalau sholat suka keluar ingus. Saya jadi risih, itu gimana? Ingus, batuk, berdahak di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat Mbak. Jadi Mbak bawa aja tisu saat sholat, itu nggak masalah kok Mbak. Ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, karena ingus juga tidak najis ya Mbak. Iya. Ustazah, saya durhaka sama ayah karena ayah saya sangat kejam. Udah 1 tahun diblokir. Yang ngeblokir siapa? Kalau nggak suka sama ayah, kurangi urusan sama ayah, tapi jangan putuskan hubungan dengan dia. Mbak cukup chat seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Nah setelah itu Mbak nggak mau lagi sama dia, nggak mau dekat-dekat lagi juga nggak masalah ya. Ustazah, kalau pakai ulang tahun niatnya nyenengin anak boleh nggak? Lilin tidak boleh. Niatnya nyenengin anak tapi nanti anak terbiasa saat dewasa. Menghembus lilin saat ulang tahun itu tidak boleh sama sekali. Karena itu tasyabbuh Mbak. Tasyabbuh itu adalah kita itu selalu melakukan sesuatu yang mirip-mirip dengan orang beragama lain. Makanya tasyabbuh itu adalah memirip-miripkan diri dengan agama lain. Makanya orang non muslim itu dia selalu berdoa di depan lilin ketika berdoa dengan Tuhannya. Nggak boleh kita kayak gitu. Jadi ulang tahun aja tapi nggak usah pakai lilin ya teman-teman. Nggak usah pakai lilin, cukup barakallahu lakuma dan seterusnya ya. Ustazah, sebentar ya, sama nggak bacaan zikir pagi dan petang? Boleh aja, baca aja buku zikir pagi dan petangnya nggak masalah Mbak, kan palingan isinya itu aja, muter aja ya. Ustazah, sebentar, bagaimana doa sholat qobliyah? Bebas aja teman-teman ya, sholat qobliyah itu bebas aja ya teman-teman ya, bebas aja. Doanya setelah, terserah. Kalau qobliyah subuh atau sholat fajar itu doa kita sangat mustajab guys. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, bagaimana doa ulang tahun untuk cucu? Doanya saat ulang tahun atau saat habis sholat? Saat habis sholat ya doanya pakai bahasa Indonesia aja. Semoga dipanjangkan usianya, diberkahkan, dia dijadikan cucu yang soleh dan seterusnya. Ustazah, sebentar ya. Kalau zikir tahajud apa aja? Nah teman-teman perhatikan. Zikir habis duha apa? Zikir habis tahajud apa? Zikir habis hajat apa? Zikir habis sholat qobliyah ba'diyah apa? Itu bebas aja mbak. Bebas aja. Yang namanya zikir semuanya bagus. Kecuali kalau mbak punya buku Majmu' Syarif. Di dalamnya baru ada zikir-zikir khusus setelah sholat. Tapi itu pun dah harus. Yang penting teman-teman sholat aja. Zikir dan doanya terserah teman-teman ya. Ustazah, sama-sama Mbak Enok ya. Waktu sholat isya itu batas akhirnya sebenarnya kapan? Masih bisa kok sholat isya itu sepertiga malam terakhir. Masih bisa. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah sebenarnya bisa kok sholat isya itu sepertiga malam terakhir, tetapi jangan dibiasakan. Karena ada beberapa orang yang selalu membiasakan diri menyatakan menggabungkan tahajud dan isya dalam satu waktu. Di sepertiga malam dia isyanya. Boleh kalau ketiduran, tapi kalau nggak ketiduran tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena yang namanya isya itu di awal waktu, yang namanya tahajud itu di ujung waktu. Jadi jangan dibiasakan, pernah boleh, sekali-sekali boleh kalau ketiduran ya. Tapi iya Mbak Vina, oke. Nah, tapi tidak boleh dibiasakan ya. Karena juga tidak boleh juga tidur sebelum isya kan, ya yakrahun naum ya qoblal isya ya. Oke, Rasulullah itu nggak suka orang yang tidur sehabis isya ya. Oke. Oke, sebentar ya. Sholat ba'diyah maghrib sama enggak dengan sholat awabin? Beda. Ba'diyah maghrib itu sunnah mu'akkad, dia termasuk ke dalam jenis sholat rawatib ya. Dia sebelum isya. Sebelum isya, benar ya. Jangan tidur sebelum isya, benar sekali ya. Sholat ba'diyah maghrib itu beda dengan awabin. Kalau ba'diyah maghrib itu dilakukan setelah maghrib dan hukumnya rawatib sunnah mu'akkad. Sementara awabin setelahnya menjelang isya ya. Nah minimal 2 rakaat awabin, maksimal 6 rakaat. 2, 2, 2. Oke. Ustazah, sama-sama Mbak Yul ya. Sholat taubat itu waktunya kapan ya teman-teman? Sholat taubat itu adalah salah satu ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Seperti yang sering aku sampaikan, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar. Apa jenis sholatnya? Sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Aku ulang ya, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah jadi itu dia ya. Jadi Ustazah kapan sholat taubat? Ya kapan aja boleh. Habis isya boleh, habis duha boleh, sebelum isya boleh, sebelum sholat fardu boleh. Ya kapan aja boleh ya teman-teman ya. Itulah sholat taubat dan sholat hajat, istikharah, tahiyatul masjid dan seterusnya. Boleh Mbak, kapanpun nggak jadi masalah ya. Oke, habis duha boleh, nggak ada masalah ya. Dia 2 rakaat aja kok kayak sholat subuh, bedanya cuma niatnya doang kok ya. Oke, bedanya cuma niatnya doang ya. Misalnya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah itu salam kanan salam kiri karena sholat sunat taubat kan berarti mengampunkan dosa kita ya, perbanyak istighfar, bertaubat, muhasabah diri. Kalau sholat hajat itu kan sholat kalau kita punya hajat atau keinginan tertentu ya, lakukan sholat sunat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Nah lalu
Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh meminta kepada Allah. Karena sholat hajat tujuannya adalah meminta kepada Allah ya. Oke, Ustazah, oke, kalau istikharah itu sholat kalau kita ragu ya. Kalau kita ragu kita istikharah. Suami di Medan, anak di Jakarta istikharah. Minta petunjuk setelah sholat. Jadi kerjanya itu setelah sholat ya. Ustazah, kecuali habis subuh dan asar kanzah. Benar Mbak Cinta. Ustazah, apakah qobliyah subuh boleh di rumah dikerjakan tapi subuhnya di masjid? Boleh, nggak masalah. Udah selesai, oke. Apakah qobliyah subuh boleh di rumah dikerjakan saat subuhnya udah selesai di masjid, Mbak? Semua jenis sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya, Mbak. Jadi boleh Mbak, misalnya nih azan zuhur jam 12.30. Lalu Mbak sholatnya baru jam 1 Mbak. Mbak boleh aja qobliyah zuhur dulu, kemudian sholat zuhur lalu ba'diyah zuhur. Boleh Mbak, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, oke. Sholat itu wudu. Untuk sholat wudu itu gimana caranya? Sholat wudu itu sholat setelah ngambil wudu Mbak. Mbak ambil wudu aja di kamar mandi seperti biasa. Lalu Mbak bentang sejadah pakai mukena sholat sunat wudu Mbak. Kayak sholat subuh aja. Niatnya sengaja aku sholat sunat wudu. Sunnah atas 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat sunat wudu. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal. Bilal, kenapa aku mendengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Oke? Ustazah, boleh tuh kapanpun boleh. Setiap sebelum sholat pun boleh. Kan ambil wudu dulu sebelum sholat kan. Nah, lalu kemudian sholat wudu, baru qobliyah, baru sholat zuhur, baru ba'di. Oke, nggak masalah ya. Apakah buat story makanan itu dosa? Tentu tidak, boleh, mubah. Ustazah, kalau belum hafal kunut, baiknya sholat subuh nggak pakai kunut atau baca Robbana Atina. Tidak usah kunut, tidak ada masalah ya. Atau teman-teman hafal kunut dan ikut madhab Syafi'i lalu kemudian teman-teman kunut ya. Ustazah, oke. Contohkan doa sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah sholat salam kanan salam kiri. Mbak boleh berdoalah atas hajat Mbak. Mbak pengen apa nih? Oke gitu ya. Oke, aman ya. Mbak pengen apa nih? Misalnya anaknya nggak lulus, pengen anaknya lulus, suaminya tahu maksiat, pengen taubat, suaminya pengen naik jabatan, lakukan sholat hajat, nggak ada masalah, iya kan? Ustazah, oke sebentar. Kalau setelah mandi dengan telan itu boleh wudu. Oh, wudu setelah mandi dengan telan itu boleh nggak? Secara hukum nggak masalah karena wudu tidak harus nutup aurat, tapi bermasalah secara adab saja, adabnya kurang, itu aja. Sholat witir setelah isya boleh nggak? Boleh, setelah isya ba'diyah isya dulu lah, ya kan? Nah setelah ba'diyah isya baru teman-teman witir kan? Nah tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya, karena witir itu cuma boleh 1 kali aja. Ustazah ngaji tanpa ngaji. Ngaji tanpa guru kali ya. Apa coba Mbak Sayu? Lupa ya. Coba yang benar tulisannya ya. Kunut nazilah harus dibaca setelah sholat. Setiap sholat tentu tidak. Hukumnya sunnah saja Mbak Tiara. Ustazah, apa boleh kita mengikuti sholat imam di masjid kita di rumah? Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan live dan videonya untuk kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, siap ya. Jadi begini, misalnya nih di sini adalah masjid pura-puranya. Terus musola di sini rumahku kan. Nah, di depan tuh ada musola gitu kan. Ini agak panjang penjelasannya ya. Teman-teman sambil dengar, sambil share-share tautan, tap-tap layar, izin aku cuekin bentar komentar ya. Lalu kemudian teman-teman di musola depan rumahku, aku di rumah. Nah, imamnya takbir, aku takbir. Imamnya zikir, imamnya ruku, aku ruku. Imamnya sujud, aku sujud. Itu bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena berjamaah itu sholat ya. Sholat berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Ya, nah kita adalah satu waktu tapi tidak satu tempat. Mungkin di pikiran teman-teman muncul pertanyaan, kenapa di Mekah boleh? Nah beda.
Iya, kalau di Mekah itu banyak banget Mbak, perbedaannya. Yang pertama di Mekah Madinah selagi masih di tanah haram, kita boleh sholat di ruko, di jalanan, selagi masih menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah di Mekah itu boleh sholatnya berpindah Mbak. Misalnya kita lagi sholat digeser, lanjut aja Mbak. Ini bagi teman-teman yang mau umroh, Allahu Akbar sholat, terus digeser, geser. Terus kita lanjut aja sholat lagi, nggak apa-apa. Ruku digeser lagi, itu boleh, nggak jadi masalah. Dan itu perbedaan yang ketiga, Mekah dengan kita, itu boleh lewat di depan orang sholat. Banyak orang lewat-lewat di depan orang sholat karena sangat padat. Sementara kalau di daerah kita tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kalau mau lewat, lewatlah di depan sejadahnya. Dalam hadis soal dijelaskan, andaikan kalian tahu seberapa dosanya besar lewat di depan orang sholat, kalian sanggup menunggu orang sholat itu 40 tahun lamanya. Memang tidak ada gambaran dosanya, cuma saking gedenya dosanya, maka kalian tuh lebih rela menunggu 40 tahun menunggu dia daripada kalian lewat di depan dia. Itu hadisnya sih. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Mekah Madinah itu beda dengan di sini. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, kalau sholat hajat buat suami biar mau sholat silahkan, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat wudhu boleh dilakukan sebelum azan, tidak ada masalah, boleh ya. Ustazah, oke. Mau tanya kalau sholat, udah ya. Semoga kita semua amin ya. Kalau mau sholat wudhu boleh. Jadi sholat wudhu, sholat taubat itu every time guys, kapanpun bisa guys. Selagi habis asar dan habis subuh ya. Oke, iya. Ustazah, sebentar. Kalau sedekah subuh bolehkah dibayarkan untuk kurban? Kalau sedekah subuh dibayarkan untuk kurban atas nama saudara, maksudnya uang itu untuk kurban saudara boleh, ya itu pahala sedekah ya. Suami kalau malah sholat diingetin, ujung-ujungnya malah ribut, itu gimana ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diubah aja caranya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Nggak apa-apa. Sholat bang, kayak gitu aja. Jadi jangan dipaksa, karena kita cuma mengingatkan yang memberi hidayah adalah Allah, ya. Jangan menyakitinya pula, ya. Jangan sampai menyakiti dia. Yang mengingatkan ada, yang memberi hidayah adalah Allah. Dan yang paling penting wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi orang yang paling taat, bahkan lebih taat dibanding kita. Tugas kita itu ngeflow aja guys, ya. Ingatkan, doakan tanpa menghakimi dan menilai. Sama aku dengan teman-teman, aku cuma menjawab, mengingatkan, mendoakan, doakan tanpa menghakimi dan menilai. Ini orang kok nggak bisa-bisa sih? Ini orang ini aja kok nggak tahu sih? Oh ini orang sholat duha aja nggak ngerti. Enggak ya, nggak boleh kita menghakimi. Ngeflow aja, lepas aja, ya ingatkan, doakan, gitu aja. Oke? Ngaji tanpa guru, ngaji Al-Quran maksudnya, boleh belajar Quran sendiri. At the end of the day teman-teman boleh sekali sebulan setor ke ustadznya untuk memperbaiki bacaannya. Memastikan, memvalidasi apakah bacaan Quranku udah benar atau tidak. Oke. Ustazah, bagaimana jika terlanjur dapat hadiah dari teman? Oke, sebentar. Tapi produk boykot, dipakai aja, nggak masalah. Secara zat dia tetap halal guys. Nah hanya saja secara aktivitas dia menjadi haram, secara amal ya, jadi dipakai aja. Setelah itu jangan dibeli lagi ya, nggak masalah mbak. Ustazah, apabila ambil wudhu di kamar mandi dengan tutup pintu ya itu gimana? Apabila ambil wudhu di kamar mandi dengan ditutup pintu ya gimana? Ya gitu. Teman-teman ini pagi-pagi bikin lucu pertanyaannya. Kayak mana lah ya kan? Malah hari Senin lagi ya. Ustazah ambil wudhu di kamar mandi dengan ditutup pintu gimana? Ya gitu. Oke, jadi jawabannya nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tidak tutup pintu gimana? Oke, kalau tidak tutup pintu ya nggak apa-apa juga. Yang penting tidak ada orang yang melihat aurat kita. Oke, iya. Oke ya guys, lucu-lucu ya teman-teman tuh ya. Oke, is okay ya. Aman ya. Aku bercanda saja. Ustazah, oke. Kalau kodo sebelum selepas sholat wajib, tapi itu pun kalau mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, oke ya.
Aman ya. Pemanasan siap. Apakah sholat qobliyah sama dengan sholat fajar? Sama. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bagus banget ya sholat fajar itu ya. Nah, setelah azan subuh sebelum sholat subuh, oke? Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Kalau bisa jangan ditinggal ya sholat fajar itu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ini oke. Ustazah, apakah kita harus mempunyai guru agama? Maaf, mempunyai guru agama ya tidak harus. Belajar agama harus. Walaupun tidak dengan 1 orang guru, nggak masalah. Yang penting belajar agama lah teman-teman ya. Walaupun tidak dengan 1 orang guru ya. Ustazah, oke, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya guys. Aku sebentar ya. Oke, apa hukum wanita sholat Jumat? Jika di masyarakat itu ada wanita sholat Jumat, maka boleh saja Pak, nggak masalah. Tapi jika di masyarakat itu tidak ada sholat Jumat, dia tidak boleh sholat Jumat sendiri. Di Mekah orang sholat Jumat kok Pak, perempuan sholat Jumat di Mekah. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Sekarang suamiku rajin sholat, tapi bacaan sholatnya belum benar. Yang mesti harus benar itu cuman Al-Fatihah Mbak. Kalau ayat pendek nggak masalah, masih salah. Misalnya, atau dia lupa. Misalnya, Qul huwallahu ahada. Lupa, dia boleh ganti ayat Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dia boleh langsung ruku. Yang penting Al-Fatihahnya aja dibenerin ya untuk awal-awal ya. Ustazah, sujud syukur tidak harus wudhu. Tentu tidak. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Hei, kamu naik jabatan lo, spontan aja sujud syukur guys. Sujud lah guys. Ya sujud, bacanya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu dia sujudnya ya teman-teman ya. Nah tapi kalau aku boleh minta kepada teman-teman semuanya nih. Kalau mau ya, jangan-jangan mau gitu kan. Sujud syukurlah setiap habis sholat ya teman-teman ya. Setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Nggak pakai takbir juga nggak apa-apa. Baca sujud syukur. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Sujud syukur tidak pakai niat. Nah, ada nggak ada nikmat yang kita rasa? Sebenarnya nikmat itu ada. Mau gimana? Setuju? Coba tulis setuju. Setuju ya? Sujud syukur start from now. Mulai hari ini untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Pokoknya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Nah zikir aja. Zikir kayak biasa aja. Thank you ya. Nah subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata illa billah. Mantap ya. 1 kali cukup aja. 1 kali cukup ya. Nah tidak ada masalah. Oke, thank you ya teman-teman. Semoga berkah ya. Ustazah, apakah sholat duha jam 7 sudah bisa? Nah kalau sholat duha ini terima kasih ya statement setujunya. Semoga Allah mudahkan ya dalam prosesnya. Apakah sholat duha itu boleh jam 7? Nah itu tergantung guys, tergantung daerah. Maybe di Jawa Timur boleh ya, tapi di Sumatera belum bisa itu. Di tempatku sih belum bisa ya. Jadi perhatikan jadwal duha di daerah masing-masing ya. Saya udah sebentar ya. Saya kalau saya sujud syukurnya setelah selesai zikiran. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuman almost orang banyak lupa. Udah zikir dia, udah berdoa dia, lupa dia. Makanya saya saranin setiap habis salam langsung sujud aja. Ini bisa dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, maupun sholat jamaah maupun sholat sendiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud, biar nggak lupa sih. Nanti di masjid biasanya orang nanya itu, sujud apa kamu? Sujud syukur. Apa bacaannya? Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Siapa yang bilang? Ustazah Nela kece badai. Ya gitu guys ya, sekalian dakwah kan. Jangan-jangan dia lakukan kita dapat pahala kan. Oke, setelah mendengar ceramah Ustazah, saya selalu sujud syukur setiap habis sholat. Terima kasih, semoga Allah mudahkan teman-teman mengamalkannya ya.
Ustazah, oke, buat bikin VT ini dong. VT itu udah ada lah, sujud syukur udah ada. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah video aku, guys? Kalau teman-teman nggak lihat video aku, nanti aku merajuk loh, nggak bikin video lagi. Video aku itu udah 8.000 loh, guys. Di TikTok itu udah 8.000. Apa yang aku omongkan di live, semuanya udah ada di video. Sebenarnya, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Lihat aja pelan-pelan. Udah terlalu banyak tuh videonya. Aku buat setiap hari ya. Dan dalam 2 tahun belakangan. Dan di YouTube aku itu sudah ada 4.000-an video. Nah, teman-teman coba subscribe juga YouTube aku. Di sana ada ceramah-ceramah panjang yang ada di TikTok yang kita masukkan ke YouTube. Berteman Ustazah DR Nela Luki dan teman-teman bisa belajar juga dari channel YouTube aku. Kayak kemarin kita memandikan jenazah itu nanti ada di YouTube. Oke ya, sehat selalu ya, mantap ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Lafaz sholat diucapkan dengan bahasa Indonesia boleh? Nggak boleh Pak. Sholat itu harus bahasa Arab. Ya, harus bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng, live dan video. Semuanya aktifkan supaya kita bisa berteman pelan-pelan belajar di akun ini. Pelan-pelan aja. Kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Oke, gitu ya. Boleh Mbak Larisna. Kalau di situ boleh ya. Ustazah, sebentar, kalau sholat duha udah keluar matahari boleh. Sholat duha itu pokoknya lebih kurang ya, jadwalnya itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Kayak gitulah ya, 1 jam menjelang azan zuhur ya. Mbak Umi Titi Muslihat boleh DM ya. DM sekarang aja, nanti dibantu ya sama tim aku. Ustazah, oke. Kalau mau ganti batu nisan, apakah harus 1 tahun dulu? Ya enggak, bebas aja ya. Ustazah, aku pengen banget umroh, doa dong. Allahumma rzuqani ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah itu dia guys ya. Oke gitu. Apakah nggak apa-apa Ustazah? Yang mana Mbak Sri? Nggak apa-apa yang mana? Oke. Oke gitu ya. Sedekah pakai uang pinjam. Sengaja meminjam uang untuk sedekah jangan ya Mbak. Oke. Karena sedekah itu sunnah. Jangan terjebak ke dalam hal yang wajib. Harus mengganti hutang untuk sedekah ya. Ini doa umroh ya guys. Yang mau umroh, pengen umroh, belum ada rezeki. Ini doanya. Tuh aku sematkan di bawah. Ya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Nah setiap doa-doa yang aku sampaikan. Teman-teman boleh baca setiap habis sholat. Atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Bisa ya, enggak ada masalah. Makanya doa-doa pendek ini kalau bisa dihafal, karena ini bisa dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, nah itu doa, tolong VT, doa ingin umroh. Udah ada semuanya di VT aku. Udah ada semua di VT aku. Teman-teman cukup ambil TikTok ya. Dan kemudian searching aja. Nah, doa umroh Nela Luki. Syaratnya harus ada nama aku mau keluar video aku. Doa umroh Nela Luki. Nah, karena dia udah 8.000 kan udah banyak banget guys, iya kan? Nah ini banyak nih, ya. Bahkan ada manasik umroh dari aku juga ada. Maksudnya tuh ini Nela Luki semua nih, ya Allah siapalah Nela Luki nih. Nah itu ya doa umroh cara umroh semuanya udah nih. Doa umrohnya juga udah ada, doa pengen haji lengkap guys. Pokoknya gitu aja tuh. Nih udah aku buat nih, aku buktiin ya. Nih Allahumma rzuqni. Doa agar banyak. Nah ini ada doanya aku tulis di atas. Jadi udah lengkap videonya. Teman-teman gak usah khawatir, ini udah kayak kamus ku tengok nih ya. Nah jadi kayak gitulah. Doa cebok pun ada. Doa cebok Nela Luki. Langsung keluar doa cebok. Ya oke. Tapi pas cebok jangan ingat aku pula. Mentang-mentang gak hafal doanya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dibagikan habis barusan lihat Ustazah di YouTube. Ternyata banyak videonya. Ya di YouTube itu gak ada di TikTok video ceramahnya aku. Nah, ada tuh di TikTok itu kalau ceramah-ceramah. Tapi aku live juga kok guys. Nanti kita live ceramah-ceramah ya.
Ustazah, oke, saya pengen segera dapat ke pekerjaan, bantu doanya Ustazah. Ya, 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 ya. Doa lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman banyaklah lakukan yang namanya ini ya, teman-teman ya, berdoa supaya dapat kerja ya. Oke, Ustazah, sunnah wudhu atau tahiyatul masjid didulukan yang mana? Bebas aja teman-teman. Sholat sunat wudhu atau tahiyatul masjid itu dilakukan kapanpun gak jadi masalah, dan yang mana duluan gak masalah ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Ustazah, kalau kita sedang sholat lalu kita digangguin kucing, ya, itu gimana? Nah, kalau tegak kucingnya di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, Ustazah, oke Mbak Vina. Bentar ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya kalau ceramah narif harga, minta bayar? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Makanya seorang ustadz itu mesti punya ma'isyah, pekerjaan lain. Tapi kalau ditanya biasanya berapa, maka dia boleh jawab, biasanya saya dikasih segini. Seperti itu kalau mau jadi ustadz atau ustazah ya. Jangan bertarif, itu berdosa. Ustazah, bacaan sujud syukur kalau subhanallah 10 kali salawat, 10 kali la haula wala quwwata, boleh, nggak jadi masalah ya. Gitu ya. Oke, ya Ustazah, ada ustadz bertarif. Sebenarnya nggak bertarif, jamaah itu pasti menghargai ustadz dan ustazahnya. Nggak perlu khawatir teman-teman ya. Oke, aku 20 tahun ceramah aman-aman aja. Aku yakin mereka bisa menghargai ilmu, menghargai ustadz dan ustazahnya. Jadi berbaik sangka aja lah, nggak perlu kecewa banyak hal ya. Ustazah, kapan batas waktu qobliyah zuhur ya? Kapan batas waktu qobliyah zuhur? Selagi masih ada waktu zuhur itu nggak jadi masalah ya. Selagi masih ada waktu zuhur itu nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Sedekah subuh boleh berubah haluan, maksudnya gimana berubah haluan? Oke. Ustazah sebentar ya. Surat pendek sholat hajat apa saja? Apa harus 10 kali? Enggak harus. Surat-suratnya bebas aja ya. Ustazah sebentar ya. Boleh, saya menjual sawah udah 4 tahun belum laku. Udah saya lakukan yang disarankan tapi belum laku juga. Nggak boleh berputus asa. Insya Allah pasti ada exit door-nya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Itu doa supaya tanah kita cepat laku ya. Ustazah, tolong diulang batas waktu duha. Batas waktu duha adalah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke? Oke, sama-sama ya. Kenapa baru sekarang ketemu Ustazah? Ya, semoga Allah mudahkan. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Nggak ada kata terlambat untuk belajar ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, salam kenal sama-sama ya. Kalau hutang kepada anak sendiri gimana hukumnya? Kalau dia sudah balik kita harus ganti. Kalau dia belum balik maka uangnya masih dalam pengawasan kita. Dia dapat THR kita simpan lalu kita bagi-bagi untuk kebutuhan dia, itu nggak masalah. Tapi kalau dia udah balik maka kita harus menggantinya ya. Kalau dia udah balik ya, kecuali kita minta ridhonya dia ya. Oke. Banyak kok Ustadz bertarif daripada oke gitu ya. Ustazah, oke. Saya subuh kesiangan, apakah masih bisa sedekah subuh? Subuh kesiangan, yang penting batasnya adalah waktu subuh. Selagi waktu subuh masih ada, maka teman-teman masih bisa sedekah subuh ya. Ceramah mudah dipahami, setiap ilmu yang dapat aku amalkan. Aku selalu doakan sepanjang hari agar teman-teman dimudahkan menangkap ilmu pengetahuan dan dimudahkan untuk mengamalkannya ya. Oke, meskipun kita jauh ya.
Ustazah boleh nggak cabutin uban? Cabut uban hukumnya makruh kecuali gatel boleh dicabut ya. Kecuali gatel dia boleh dicabut. Tapi status hukumnya adalah makruh ya. Karena uban itu nanti akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Dia akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Oke, minum madu badanku lebih seger, asam lambungku sembuh. Oh iya 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 iya, siap Mbak Yuni. Kalau asam lambung, kolesterol, madu akasia cepet. Asam lambung, kolesterol, hipertensi, madu akasia cepet, keputihan cepet. Ya, yang agak sedikit lama itu I think adalah jantung. Ya, tapi kalau ginjal belakangan udah banyak testimoninya, nggak jadi operasi ginjal, miom, biasanya problem rahim itu cepet sih kalau madu akasia. Kolesterol, hipertensi itu cepet. Aku berbaik sangka banget dengan madu akasia itu. Nah, teman-teman diminum aja madunya dan kemudian teman-teman boleh baca sholawat supaya dapat sunnahnya ya. Oke, oke. Kalau kurang dari batas 2,5 jam itu lebih kurang Mbak Gista. Mbak Gista boleh cek daripada jadwal sholat duha di lokasi masing-masing ya Mbak. Boleh aja dicek Mbak secara pribadi dan individu di jadwal di waktu masing-masing ya. Oke, Ustazah, oke. Spill madunya, ada yang belum punya madunya. Madu kita itu udah tercheck out sampai ratusan ton guys. Udah aku spill selama 2 tahun. Dan yang mau madunya itu rata-rata tercheck out 1 ton setiap harinya. Dan amazing banget memang. Dan alhamdulillah petaninya siap kayak gitu ya. Nah karena itu memang madu bukan dari toko. Jadi dia dari hutannya langsung. Jadi kita dapat dari tangan pertama. Makanya harganya murah. Jadi amin Mbak Novi. Jadi dia itu udah dipanen, packing, kirim. Jadi dia madu seger. Makanya dia menggelembung dan kemudian berbusa. Pas dibuka dia agak meledak sedikit. Itu karena gas dari perut lebahnya. Nanti jam 7 aku spill madunya. Teman-teman bisa beli dan bismillah ya. Bisa bayar di rumah aja. Jam 12 ini langsung kita kirim ya. Ustazah, pagi ini aku lupa sedekah subuh. Boleh sedekah nggak sekarang? Besok aja ya. Besok aja dirapel karena bukan sedekah subuh namanya ya. Tapi kalau mau sedekah siang boleh ya. Ya pas dibuka melendung itu karena gas dari enzim diastase dari perut lebahnya. Oke. Oke. Nah, saya punya madu Ustazah, tolong khasiatnya. Iya, saya sudah konsumsi bagus dan cocok. Nah kan. Nah gitu guys. Nah dikirim ke Taiwan nggak bisa. Aku udah CO6 jerigen tuh. Masya Allah ya kan. Oke, madu akasia paru-paru ya. Ustazah, oke, hamil gede boleh sholat duduk, boleh. Sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalikian, kalau nggak bisa telentang. Madu akasia harganya cuma 89.000 itu 1 kilo. Itu 1 kilo guys. Nah kalau mau beli 2 kilo itu kita ada promo bundling beli 2 lebih murah. Ya beli 2 lebih murah ya. 1 kilonya harganya lagi murah sekarang. Coba aku spill ya. Nah ini guys madunya ya. Ini madunya warna hitam.